Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mahfud Awaluddin. NIM saya 2104001010058 dari IT 401 Prodi PTJ 1 Informatika. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang rangkuman ya sebagai bahan UTS semester 1 mata kuliah sistem jaringan dengan dosen pengampunya Bapak Muhammad Imani Saputra Eskom Mkom. Langsung saja saya mulai presentasinya ya. Di sini untuk pertemuan pertama materinya pengenalan jaringan komputer. Jelaskan sejarah dari jaringan komputer itu sendiri dari mulai konsep lahirnya jaringan, lalu pengertian dari jaringan komputer yang merupakan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi ya. Lalu di sini jenisnya simplex, half duplex, dan full duplex. Jenis-jenis jaringan komputer ada local area network atau LAN, lalu ada wide area network, WAN, yang sebuah kota, lalu ada yang berdasarkan fungsinya dari jaringan client server, lalu jaringan ujung ke ujung peer to peer, lalu berdasarkan distribusi informasi ada jaringan terpusat distribusi, lalu media transmisi berdasarkan media transmisi ada jaringan berkabel, jaringan nirkabel, kabel wire network atau nirkabelnya wifi ya. Lanjut untuk pertemuan kedua di sini basic switch and device configuration. Di sini telah dijelaskan tentang UI ya, tampilan dari Windows, lalu ada metodenya, inputnya, ini kabel UDP Ethernet, lalu ini untuk screw cell ya, SSH ya, telnet, sini jelaskan cara-caranya, lalu port and address-nya IP address di sini, dan portnya ada IP versi 6 dan IP versi 4, lalu interface di sini, lalu untuk konfigurasi IP address di sini, jelaskan tentang IP address, subnet mask, gateway, lalu DNS server ya, DNS server kedua alternate. Lanjut untuk pertemuan 3 ada protokol dan model. Jelaskan referensi model OSI ya. OSI sendiri merupakan suatu badan dengan tahun 97 yang bernama International Standard Organization ISO sebagai badan yang mengeluarkan standar-standar internasional. ISO ini mengeluarkan tiga standar jaringan ya, yang merupakan model OSI Open System Interconnection. Jenisnya itu ada 7 lapisan. Yang pertama adalah lapisan fisik. Fiscal layer fungsi dalam pengiriman raw bit ke channel komunikasi adalah lapisan koneksi data atau data link layer sebagai fasilitas transmisi raw data dan mentransformasi data tersebut ke saluran yang bebas dari kesalahan transmisi. Lalu ada lapisan jaringan network layer berfungsi untuk pengendalian operasi subnet. Masalah desain yang penting adalah bagaimana caranya menentukan rute pengiriman paket dari sumber ke tujuannya. Lalu ada lapisan transport layer adalah menerima data dari session layer, memecah data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil bila perlu, meneruskan data ke network layer dan menjamin bahwa semua potongan data tersebut bisa tiba di sisi lainnya dengan benar. Lalu ada lapisan session layer, mengizinkan para pengguna untuk menetapkan session dengan pengguna lainnya. Lanjut untuk lapisan presentation layer, melakukan fungsi-fungsi tertentu yang diminta untuk menjamin penemuan sebuah penyelesaian umum bagi masalah tertentu. Adalah lapisan aplikasi, terdiri dari bermacam-macam protokol, terdapat ratusan jenis terminal yang kompatibel di seluruh dunia. Lalu kita lanjut ke referensi model TCP/IP. Adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas dalam proses tukar data dari komputer ke komputer yang lain dalam jaringan komputer. Merupakan kumpulan protokol yang paling banyak digunakan, standar jaringan terbuka bersifat independen terhadap mekanisme. Terdiri dari physical layer ya, IP mendukung semua standar dan properti protokol lainnya, ada data link layer, lalu ada network layer nilai protokol atau IP, lalu internet networking protokol IP. Masuk ke IP ya, ada solution protokol ARP, lalu 4 transport layer, lalu 5 application layer. Jadi pertemuan 4 sini
Dijelaskan purpose of physical layer ya, di membahas physical layer. Jelaskan tentang physical layer itu apa aja. Di sini ada tujuan physical layer, connection-nya, lalu ya, standar-standar di physical layer sendiri, jenis-jenis signalnya, di sini the bandwidth terminologi, lalu properties dari wireless media di sini jelaskan propertiesnya apa aja, tipe dari wireless media, standarnya ada Y, E802.11 Wi-Fi, lalu E802.15 Bluetooth, 802.16 WiMAX, dan 802.15.4 Zigbee. Wireless LAN, device-nya ada AP sama NIC adapter, lalu pertemuan 4P-nya bahas physical layer, merupakan lapisan terbawah dari OSI. Lapisan ini bertanggung jawab terhadap masalah pemindahan data dari hardware satu ke hardware lain. Lapisan ini mendefinisikan tentang media penghantar, jenis konektor, serta ukuran pensinyalan. Ada jenis-jenisnya itu ada koaksial, kabel koaksial seperti ini ya. Lalu ada bridge to pair, ada kabel UTP. Perbedaannya kalau yang bridge to pair itu ada pembungkusnya, yang UTP nggak ada. Lalu ada tipe kabel UTP-nya ada strike, untuk koneksi hub switch to PC router, crossover. Router PC to PC atau ada crossover, hub switch to hub switch. Ini ada perangkat, ini kita berangkat. Lalu ada rollover untuk koneksi PC to router switch atau console management switch atau router. Lalu ada fiber optic ya, menggunakan inframerah untuk laser atau laser untuk mengirimkan data terdiri dari dua kabel. Lalu ada wireless, ini tampilan dari wireless sendiri. Ada Ethernet card wireless, lalu ada access point, ada USB. Lanjut ke pertemuan 5, merancang pengalamatan jaringan. Ini IP address versi 4 ditetapkan oleh Internet Access Number Authority. Sistem pengalamatan terbagi atas IP versi 4 dan IP versi 6, terdiri atas 32 bit pada IP versi 4 dan 128 bit pada IP versi 6, menggunakan sistem bilangan biner dan bilangan desimal pengalamatan jaringan 4. Range-nya itu dari 0.0.0.0 sampai 255.255.255.255. Itu host address-nya sama, dengan address-nya juga sama. Dikurangin yang terakhirnya sini 240.0 sampai 255, 255, 254. Kalau address-nya juga 224.0.0.0 sampai 239.255, 255, 255. Pengalamatan jaringan ya, IP address 4 ini. Dan jenis bilangan desimalnya ada kelas A, B, C, D ya. Berdasarkan subnet masnya, kelas A, B, C ya, IP versi 4. Dengan yang range pertama, kita lihat di sini. Yang kelas A, desimalnya 0 sampai 127. Subnet masnya yang pertama 255 ya. Oh, yang kelas B, desimalnya 128 sampai 191. Subnetnya 255, 255. Ini punya 0 sampai 255 ya. Kelasnya juga sama networknya ini 192, 223, 0, 255, 0, 255. Misalnya 255, 255, 255, hostnya 255 saja kotanya ya. Ini dari 0255, 0255. Yang ini yang paling banyak itu kelas A. Pengalamatan jaringan versi 4 network partition, host partition, dan socket mask. Ya, ini di namanya. Ini ada logika N. Kita lanjut ke pertemuan 6, konfigurasi switch pada jaringan. Jaringan komputer, beberapa perangkat komputer yang terhubung dengan media tertentu dengan tujuan bisa berbagi sumber daya. Unsur-unsur yang membentuk jaringan ada device atau perangkat, medium, media, ada message, pesan, rules, aturan, dan protokol untuk bentuk jaringan, perangkat jaringan. And device, perangkat akhir, membentuk interface antar jaringan manusia dan jaringan komunikasi. Komputer, handphone, laptop, IP kamera iPhone, internet network,
peran dari end device, client, server, client, dan server. Lalu ada intermediate device, perangkat perantara, dengan konektivitas dan menjamin aliran arus data di seluruh jaringan. Switch, hub, access, firewall. Media jaringan komputer, media jaringan saluran atau informasi, pesan atau data melakukan perpindahan. Pada Ethernet, Ethernet merupakan protokol jaringan yang bekerja di lapisan data link dan lapisan fisik dari model OSI. Ethernet adalah metode akses jaringan yang paling umum digunakan saat ini untuk jaringan area lokal LAN. Yang pertama kali disarankan pada Mei 1973 oleh Bob Metcalfe dan David Box di Pusat Penelitian Xerox Palo Alto. Ethernet dipatenkan pada tahun 1977 oleh Xerox. Yang pertama standarisasi adalah pada tahun 1980 DAC, Dell, Xerox. Ya, lanjut kabel UDP. Di sini untuk cara pembuatannya bisa dipahami. Ada 3 tipe komunikasi dari hub switch, ada unicast, multicast, dan broadcast. Jadi unicastnya seperti ini, lalu multicast dan broadcastnya. Lalu tipe traffic, unicast dan multicast dan broadcast. Untuk faktor pemeliharaan perangkat jaringan, harga, kecepatan dan tipe dari port interface, kemampuan ekspansi, kemampuan dikonfigurasi, fitur dan servis, faktor penimbangan penempatan perangkat jaringan, ada kelistrikan terhindar dari listrik statis, posisi peletakan perangkat switch, posisi klien yang terhubung, keamanan, kerapian instalasi. Untuk cara pengujian switch, pastikan switch dan perangkat terhubung dengan sumber listrik, pastikan semua port bekerja dengan baik, pastikan perangkat terhubung dengan switch melalui port Ethernet pada komputer Windows, command prompt, ketik ping IP address komputer lain yang terhubung dengan switch. Jika ada balasan replay, maka bekerja normal. Jika balasan double, maka berarti ada masalah di jaringan. Contoh-contoh switch ya. Lalu lanjut untuk pertemuan 7, konfigurasi jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel adalah bidang disiplin yang berkaitan dengan komunikasi antar sistem komputer tanpa menggunakan kabel. Jaringan nirkabel ini sering dipakai untuk jaringan komputer, baik pada jarak yang dekat beberapa meter memakai alat pemancar Bluetooth maupun pada jarak jauh lewat satelit. Bidang ini erat hubungannya dengan bidang telekomunikasi, teknologi informasi, dan teknik komunikasi pada teknik komputer. Jaringan-jaringan yang populer dalam kategori jaringan nirkabel ini meliputi jaringan kawasan lokal nirkabel, wireless LAN atau WLAN, dan Wi-Fi. Jaringan nirkabel biasanya menghubungkan satu sistem komputer dengan sistem yang lain dengan menggunakan beberapa macam media transmisi tanpa kabel seperti gelombang radio, gelombang mikro, maupun cahaya inframerah. Standarnya dan spesifikasinya, Wi-Fi memiliki standar spesifikasi E802.11 dengan menggunakan frekuensinya 2,4 GHz dan 5 GHz. Standar E-nya bisa dilihat ada A, B, A, garis miring B, garis miring G, garis miring N. Lalu sampai frekuensinya 5 GHz. Yang B frekuensi 2,4, yang G juga sama, yang N ini untuk 2,4 dan 5 ya. Itu wireless band setengah. Lanjut. Ada wireless band 2/2, 2,4 atau ini. Dilihat untuk tabel pembandingannya. Wireless lebar channel adalah tentang frekuensi batas bawah dan batas atas dalam satu channel. Wireless frekuensi channel adalah pembagian frekuensi dalam satu band di mana akses point beroperasi. Nilai-nilai channelnya bergantung pada band yang dipilih, kemampuan wireless card, dan aturan toleransi frekuensi suatu negara. Dan frekuensi untuk masing-masing band ini 2,4 GHz, 2412 sampai dengan 2499 MHz ya. Lalu 5 GHz adalah 4920 sampai dengan 6100 MHz. Untuk ini ada topologi nirkabel ya, infrastruktur koneksi jadi antara akses point dengan satu atau lebih stasiun. Lalu untuk lebih ad hoc, koneksi stasiun langsung tanpa akses point ya, langsung antar komputer. Lanjut ke wireless security. Metode keamanan yang dapat digunakan yaitu autentikasi, suatu proses validasi terhadap identitas seorang pengguna pada saat menggunakan akan mengakses jaringan. Ada WPA PSK, WPA AEP. Enkripsi proses pengamanan suatu informasi dengan buat informasi tersebut tidak dapat dibaca tanpa bantuan pengetahuan khusus. Lalu ada AS, PKIP, dan WP. Lalu petakan tipe jaringan, posisi yang relatif terlihat, line of sight, posisi yang relatif aman dari gangguan manusia, hewan, serangga, virus, dan lain-lain. Saya survei di sini, terus lihat barunya ya. Untuk instalasi jaringan kabel.
Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan berkata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.